So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Hashtag Indonesia makin viral di platform X. Pasalnya Indonesia resmi masuk BRICS secara penuh. Bikin dunia terpukau dan ketar-ketir hingga bikin Presiden Trump tebar ancaman. Dengan menaikkan pajak sebesar 10% untuk ekspor-impor barang ke Amerika. Berikut cuplikan videonya. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Tapi hal itu bukan ancaman berarti bagi Indonesia yang hadir di KTT BRICS ke-17. Pada tanggal 6 hingga 7 Juli 2025, digelar di Museum Seni Modern, Rio de Janeiro, Brasil. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh Presiden Brasil Lula da Silva. Momen ini menjadi sejarah karena Indonesia untuk pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh BRICS bersama negara-negara baru lainnya, seperti UEA, Mesir, Ethiopia, dan Iran. Berikut keterangan resmi dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Mayor Teddy. Jadi hari ini dan kemarin, tepatnya tanggal 6 hari Minggu, kemudian sekarang tanggal 7 hari Senin, Juli 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS, dan hari ini adalah hari kedua sudah selesai, yang mana ini artinya ada sejarah baru. Indonesia secara resmi mengikuti KTT BRICS yang pertama kali, dan ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden. Kemudian di tahun yang sama kita diterima, kemudian seluruh negara anggota BRICS dukung, support, dan akhirnya di tahun yang sama juga kita resmi menjadi anggota penuh BRICS, ya. Kemudian dari awalnya BRICS 5 negara, kemudian berkembang sehingga Indonesia menjadi anggota resmi ke-10 dari 11. Jadi satu Arab Saudi belum resmi itu. Kemudian ini adalah dari Pak Presiden bagaimana caranya Indonesia berkolaborasi, kemudian sebanyak mungkin bergabung dengan organisasi-organisasi, sehingga inilah BRICS salah satunya yang kita bergabung. Dan kemarin dan hari ini beliau menjelaskan di depan banyak sekali kepala negara. Jadi tadi secara resmi ada 28 negara dan kepala negara, kepala pemerintahan, ya. Jadi 10 anggota BRICS, kemudian ada 10 partner countries, kemudian ada 8 tamu, dan ini banyak sekali yang antri untuk masuk BRICS. Dan ya ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin didengar, semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin dibutuhkan di dunia global, ya. Jadi di BRICS sendiri dari 10 negara hampir 50% adalah populasi dunia. Dan dari PDB-nya itu sekitar 35% dari PDB global. Benar sekali apa yang dikatakan Mayor Teddy, bahwa dengan bergabungnya Indonesia secara penuh di BRICS menjadi dominasi global. Hal ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Rusia. Total aset negara BRICS kini melampaui 60 triliun dolar Amerika, mencakup hampir 70% populasi dunia dan 60% PDB global. Inilah kekuatan baru ekonomi Indonesia, yang sama sekali tanpa kendali barat ataupun elit global, karena Presiden Brasil Lula da Silva menyatakan bahwa BRICS adalah manifestasi gerakan non-blok Indonesia, yang terinspirasi dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, menolak dominasi kekuatan besar dunia dan lebih memilih kerjasama multilateral. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya, menekankan pentingnya 1000 teman, 0 musuh. Berikut tanggapan Presiden mengenai tatanan global yang ideal. Well, actually, we already have the format. We have the United Nations. We have many institutions which are doing great work. The WHO, UNICEF, the FAO, the Food and Agriculture Organization. We have big countries like India, big countries like Brazil, many countries that represent a big segment of the world population that feel underrepresented in the highest organs of the United Nations.
is in danger of being abandoned. So I would say let's not reinvent the wheel, build on what has been proven to be good, overcome its shortcomings, improve, build on what has been achieved. That's my outlook, my position. Luar biasa keren Bapak Presiden kita yang satu ini, tegas, berani, dan mampu membawa Indonesia di puncak tatanan global dunia. Hingga pemimpin New Development Bank BRICS Dilma Rousseff, posisi Indonesia bagi dunia saat ini adalah penting dan krusial. Kita simak kata beliau. In our priorities, Indonesia is one of the first because Indonesia is a very important country in this regional and in the world and for the BRICS Bank. Indonesia is in many other multilateral developed banks. We are one more, but I assure the President that we want to be the best of them. I'm modest, President. I try to be the modest. I know that you are in all the all other multilateral development banks, but we say that we are work together. And I guarantee that all our member countries today, when see this announcement, is going to be very, very happy because it's a decision that all the great countries of the NDB, we are 8 countries, have decided together. And for us, Indonesia is of extremely importance. I thank you very much, the President. Betapa Indonesia kini menjadi sorotan dunia, baik dari segi diplomasi maupun budaya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bludru pamit, kita ketemu lagi di kabar selanjutnya. Terima kasih.